warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah para salat para subuh rahimakumullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, siapa seorang laki-laki rajulun ya'tadu ilal masjid, seorang laki-laki yang terbiasa selalu datang ke masjid. Rasulullah mengatakan, seorang laki-laki yang terbiasa datang ke masjid, falyashhad annahu, saksikanlah bahwasanya seorang laki-laki yang selalu datang ke masjid itu dia adalah orang yang beriman. Subhanallah. Kalau Rasulullah mengatakan seorang laki-laki yang terbiasa datang ke masjid itu orang yang beriman, orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Orang yang beriman adalah orang yang disayangi oleh Allah. Orang beriman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman, yang beramal saleh, dia oleh Allah disiapkan, dijadikan oleh Allah akan diberikan surga yang di bawahnya selalu mengalir air. Khalidina fiha abadan, dan dia akan selama-lamanya berada di dalam surga itu, tidak akan habis selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang pagi hari ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang kita mudah-mudahan akan selalu dimudahkan oleh Allah. Setiap panggilan ada untuk salat, mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak pernah ketinggalan, baik selalu kita haturkan dan kita sampaikan kehadiran Jumat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, keluarga, penerus pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali ulun akan meneruskan ayat dalam surah An-Nahl ayat 78, di mana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengatakan bahwasanya Allah mengeluarkan kalian dari perut atau rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, begitu kita lahir kita tidak ada memiliki apa-apa. Bahkan la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa. Tahu rawan pisang belum tahu,
Tuhan lawan kita pertama sekali oleh Allah diberikan lawan orang yang baru lahir as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, yang ketiga wal afidah, al-qulub, ada yang mengatakan al-uqul, yaitu oleh Allah diberi akal. Dan tiga nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang luar biasa bagi kita. Bisa mendengar, bisa melihat, kemudian diberi oleh Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, jadilah kita orang yang berakal. Ini nikmat. Ini dulu nikmat yang perlu kita ingat. Ini nikmat dari segala-galanya. Kenapa? Karena dengan pendengaran inilah manusia jadinya cerdas. Kita manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk banyak mendengar. Apa yang kita dengar? Pertama dulu kita disuruh mendengar. Bagi anak yang baru lahir itu, Rasulullah menyuruhkan, menganjurkan, memerintahkan lawan kita yang baru dapat anak. Begitu lahir anak kita sudah dibersihkan, berbidan, biasanya diserahkan kepada bapaknya atau keluarganya, disuruh adzan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang didapat oleh anak yang baru lahir. Dia mendengar kalimat Allah. Ini kalimat Allahu Akbar. Kalau kita biasanya mendengar Allahu Akbar mungkin biasa-biasa saja. Padahal kenapa takbir yang dikumandangkan? Kenapa kalimat ini yang pertama kali diucapkan di telinga seorang anak yang baru lahir? Inilah karena manusia itu oleh Allah. Kadang-kadang kita itu yang akbar di dalam hati kita ini bukan Allah. Yang akbar di hati kita ini adalah dunia ataupun makhluk ataupun manusia ataupun apa saja ataupun apa. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lawan Nabi, "Afara'aita, apa kamu tidak melihat?" Apa yang dilihat? Man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya. Ini kalimat tanda besar pertanyaan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apa kamu tidak melihat hai Muhammad seorang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Nah, disinilah kita. Kita ini takut Tuhan kita itu adalah Rob, Tuhan kita itu adalah Allah yang menjadikan langit ini. Tapi manusia kadang-kadang yang ada di dalam hatinya dia yang agung, yang mulia, yang senang, yang bahagia itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Dan bila yang juga hawa nafsu, ini yang menyetir hawa nafsu ini syaitan. Jadi yang menyetir kita, yang mengandalkan kita ini adalah syaitan. Bila manusia sudah menuruti hawa nafsunya, dia ini sudah dikuasai oleh syaitan. Sehingga syaitan itu sudah dia mengatakan, dia tahu ya kelemahan kita tuh syaitan sudah tahu. Tinggal kita aja lagi. Tapi syaitan sudah mengatakan dua ayat dalam surah Al-Hijr, dalam surah Shad. Syaitan sudah mengatakan, apa kata iblis, apa kata syaitan? Qala wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dua ayat yang ada dalam surah Hijr dan surah Shad. Apa katanya iblis syaitan? Illa ibadatal mukhlasin. Kecuali hamba kau yang ikhlas, aku tidak akan bisa memudahnya. Aku tidak akan bisa menghancurkannya. Ini adalah pernyataan daripada syaitan. Nah, disinilah kita supaya kita ini jadi ikhlas, jauhkanlah kita ini dari mengikut hawa nafsu.
Bagaimana berikut hawa nafsu? Bila ia ada yang hak, ada yang batil. Kalau ia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita ini supaya mengikuti yang hak, yang benar, yang benar, yang diridhai oleh Allah, yang baik. Tapi bila ia ada yang batil, kita malah disuruh untuk supaya menjauh menghindar, jangan sampai mengikuti kebatilan, jangan sampai mengerjakan kebatilan, jangan sampai mengerjakan yang dilarang. Tetapi disinilah manusia karena sudah terlanjur mengikuti hawa nafsu, kadang-kadang yang hak itu tidak mau dilihat, kadang-kadang yang hak itu tidak mau dilihat, kadang-kadang yang hak itu disampaikan malah kadang-kadang manusia marah. Dan ini terjadi bukan sekarang di zaman nabi-nabi yang terdahulu, zaman nabi yang terdahulu. Nabi Nuh itu ajak manusia untuk beriman kepada Allah dengan yang hak. Tapi begitu Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya menolak terang-terangan, dia menolak, tidak menerima. Alasannya itu gampang aja, ini udah kebiasaan abah kami, ini kebiasaan bapak kami, ini udah kebiasaan datuk nenek kami ini sudah punya bapak tuh, kami sudah punya berhala, tidak kenal dengan namanya Allah. Ingat karya bisa ditanya, semestinya begitu orang menyampaikan yang hak, dan mereka itu menyampaikan yang hak bukan sekadar menyampaikan dengan dalil, dengan alasan, dan alasannya itu bisa ditolak. Ya kan, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu begitu dia sudah menghancurkan patung dan berhalanya Raja Namrud. Raja Namrud itu memanggil, siapa orang yang menghancurkan kita? Indah umatan dikabul Ibrahim. Dia seorang anak muda. Jadi rupanya waktu menghancurkan Ibrahim masih muda lagi, pokoknya masih anak lagi. Indah umatan, dia seorang anak muda. Dan aku dengar arahnya itu Ibrahim. Begitu mendengar kata raja, cari pada orangnya, jemput gitu kan, ambil. Akhirnya ditangkap Ibrahim di bawah. Begitu dia ditanya Nabi Ibrahim, dia langsung mengatakan, begitu apakah engkau yang menghancurkan berhala ini? Ya kan? Beliau mengatakan, bal fa'alahu kabirullah. Bahkan waktu ditanya Ibrahim, pas kalau kamu menanyakan dengan siapa yang mengerjakan, itu Tuhan kamu. Kalau kamu ingin tahu, tanyalah Tuhan kamu itu. Takut di berhala itu pasti dia bisa menjawabkan. Satu ditinggal, satu yang paling besar ditinggal, yang lainnya dihancur, satu yang paling besar ditinggal, kapaknya ditaruh di tangannya, ceritanya. Kalau kamu ingin tanya, tanyalah dia. Bagaimana caranya yang ditanya itu kayu, yang ditanya itu batu, tidak bisa ngomong kan? Kalau itu Tuhan kamu, tanyalah dia. Tapi ternyata dia dibawa apa di batang nyor, ya kalau batang ke batu nanti saja menjauh. Di sini yang namanya manusia, bila ia sudah mengikuti hawa nafsu, maka yang hak itu akan hilang di dalam dirinya. Semestinya kita ini bukan yang hak yang hilang, idza jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Semestinya yang hak inilah yang akan menghancurkan kebatilan di dalam diri kita. Apa artinya? Beriman kepada Allah itu adalah hak, beriman kepada yang lain daripada Allah itu adalah batil. Nah, lalu tadi Allah menjadikan penegakan, Allah menjadikan penglihatan, Allah memberi kita akal, memberi kita akal. Kita mudah dengan pendengaran, alhamdulillah luar biasa nikmatnya. Kita dengan penglihatan, alhamdulillah luar biasa nikmatnya. Ada yang lebih daripada itu, ialah akal. Ini luar biasa. Biar mendengar, biar melihat, aku ada akal, ada artinya. Ya kan? Tapi kalau akal ada, mendengar ada, melihat ada, tapi ada akal, ya kan? Ada apa? Ada apa? Oleh karena itu di dalam Al-Quran ini adalah merupakan salah satu di antaranya nikmat yang oleh
Sehingga dalam cerita ini ada hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berkata lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Allah dalam hadis kursi, siapa yang man taqarraba ilayya, dengan ayat ini tadi, man taqarraba ilayya bin nawafil ba'da al-fara'id. Siapa yang bisa dia beribadat mengerjakan yang sunat-sunat, tapi ba'dal fara'id, setelah dia mengerjakan wajib. Kan kita ini pekerjaan ibadah kita ini ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umrah, macam-macam. Itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau puasa wajib bulan Ramadan, kalau sholat fardu di waktu, ya kan? Kalau ya sedekah wajib zakat, ya kan? Kalau wajib ya haji sekali, ya kan? Kalau umrah sekali, itu wajib. Tapi setelah yang wajib itu ada yang sunat. Man taqarraba ilayya bin nawafil, kata Allah SWT dalam diskusi, siapa yang mengerjakan yang sunat setelah dia mengerjakan yang wajib. Apa kata Allah SWT? Kuntu uhibbu, aku akan selalu mencintai. Allah berkata, kalau kita ingin sayangi dicintai oleh Allah, tolong kerjakan ibadat-ibadat sunat setelah yang wajib. Yang fardu ini dulu modal kita, ibarat kita berdagang ini modal, ialah yang fardu supaya lima waktu ya. Tapi setelah kita sudah mengerjakan salat lima waktu, alangkah baiknya lagi kita kerjakan yang sunat dengan salat. Banyak sunat qabliyah iya, ya kan? Sunat ba'diyah iya, sunat duha iya, qiyamul lail iya, ya kan? Witir iya, banyak. Ya kan? Puasa juga demikian. Puasa yang wajib bulan Ramadan, ya kan? Kalau kita ingin melaksanakan puasa sunat 3 hari di awal bulan sudah, 3 hari pertengahan bulan sudah, 3 hari akhir bulan sudah, hari Senin, hari Kamis sudah, ya kan? Nanti pada hari Arafah kita juga sudah, hari Tarawih kita sudah, hari Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya kan? Kita sudah, ya kan? Ini semua ada bagian daripada yang sunat. Apa kata Allah? Bila dia mengerjakan yang sunat setelah yang fardu, kuntu uhibbu, aku menyayangi. Dan bila sudah aku menyayangi, maka akulah pedagangan yang dia pedagang, akulah penglihatan yang dia melihat, maka akulah yang dia berjalan. Sehingga ada dalam hadis ditambah di sini, pagi yasma'u, pagi yubsiru, pagi yamshi. Dengan akulah kata Allah dia bisa mendengar, dengan akulah dia bisa melihat, dengan akulah dia bisa berjalan. Wa'idha sa'ala, bila dia meminta, akan aku beri. Dan bila dia minta berlindung, maka akan aku berikan perlindungan. Dalam diskusi. Jadi kita dikatakan pujinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin ditolong oleh Allah. Karena apa? Ya kan? Yang pertama, kita kerjakanlah kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Sudah wajib karena kita sampai waktu zakat kita bayar. Tapi setelah itu mungkin ada lagi yang sudah, ya kan? Kita tahu, ya kan? Bahwasanya malaikat kita selalu memperhatikan lawan kita ini. Bila kita memberikan sesuatu, begitu kita berikan, ujar malaikat, Allah optik bumfikan halal. Ya Allah, dia memberi ini, berikanlah gantian lebih banyak daripada yang dia berikan. Tapi bila dia bumsikan, bahasa kita aja ada mau memberi, bapak kebenaran. Nah, ini dua kali oleh malaikat, Allah optik bumsikan, kenapa? Ya Allah, yang dia tidak mau memberi itu jadikanlah yang di tangannya kegelapan rusak, diduakan malaikat supaya rusak. Maka oleh karena di sini dalam ilmu tasawuf. Sebenarnya tadi itu ada dalam hadis Bukhari itu ada tasawuf ada. Buka hadis pada tasawuf.
Jadinya angin beredar itu berarti kasih keluaran itu bisa masuk terus ya. Dan orang yang tasawuf tidak ada sifat kibir, tidak ada sifat kemalan, tidak ada. Kalau dia memiliki sifat kemalan, ada dua anak meminta duit geruduk, ya kan semestinya memberi anak, memberi bini itu pahalanya lebih banyak daripada memberi orang lain. Dan alhamdulillah kalau anak kita untuk meminta sesuatu, kalau ini kita bisa memberi, kenapa tidak diberi? Jadi kalau anak belajar ilmu tasawuf, ada soal yang ada tasawuf, bila ada orang meminta beri, ini orang bertasawuf, ya. Tapi bila yang di dalam diri jadi ada kikir, bakhil, ya, ada yang kasar, malas, ya. Di dalam kata Allah, wa inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasali. Ini kurang supaya bertasawuf. Pertama Allah, wa inni a'udzubika minal jubni, jangan takut. Ya, jangan takut. Kita ada ketakutan. Takut itu boleh aja lah Allah Subhanahu wa taala. Allah maklum, jangan takutan, ya, jangan takutan. Takutan kita mati, hidup dipakai, udah takutan kalau garing hidup udah garing gitu, ya kan? Kita ada boleh takut, kita boleh malah takut, ada boleh. Wal bukhli, jangan marah, ya kan? Orang tasawuf, jangan tasawuf. Aku ini jangan lawan dirinya aja kemarahan. Kayak apa kira? Udah bulan puasa, kita bulan puasa ini jadi kisah ya, kisah bulan puasa. Orang pilihan bulan puasa itu kan biasanya dicerita dulu, ya kan? Di rumah kita ada rumahnya itu berupa gua, di bawahnya ini berupa ini kayu banyak, ya. Ada pisang jam dijual, ada kita kisah bulan puasa, ada jual jam dijual kisah bulan puasa. Ada bulan puasa pulang ke pasar. Bahari kan ya bisa tidak, ada pakai sepeda motor bahari. Bahari kan ada kresek, kan ada kantungan, paling ada bimbingan turun. Bila dia pulang ke pasar tanpa yang beri, hamuan, ya kan, begini, kering, lewat. Karena yang hamuan itu beda. Bahari kan ada kantungan, dicucuk lah lawan paikan, dicucuk lawan juga, digantung lah diajak sepeda, tanpa air. Begini dia beda-beda ya. Zaman dia bulan puasa ya. Ini ada kemalan. Tahunya sekolah bulan puasa nyaman banget itu gini. Ada dalam kemalan kalau ke pasar mencari giri juga, tapi ada giri hewan, giri sama. Padahal banyak. Kamu jadi sama, kamu jadi kalau sama lagi tidak. Kenapa? Kulir duit banyak berkembang. Ini caranya lawan diri seorang aja kulit kepala, ya kan? Padahal dimakan bukan seorang aku lawan seorang aja kepala, lawan dia tidak ada peperangan tasawuf kan? Dia kemana pakai tasawuf kan? Peperangan tasawuf dia kan tidak. Jadi belajar tasawuf itu bukan belajar ilmu tasawuf, beda belajar Muhammad apa segala. Kalau guru lain mengatakan itu boleh hanya belajar sini, tapi itu ada fardu ain. Dia ada fardu ain atau wajib kita kerjakan. Dia ada kayak ini apa maksudnya? Nih, kita dia tahu bahwa saya Allah itu menjadikan kita keluar dari air berkumpul, kita ada punya apa-apa. Sekalinya kita tuh bisa mendengar, sekalinya kita bisa melihat, sekalinya kita bisa minta. Apa yang wajib bersyukurlah kalau nikmat Tuhan. Syukur alhamdulillah, Allahu Akbar, tanya syukur alhamdulillah, syukur. Sudah ada. Ini masih ya kan? Baru dia pada tasawuf, ya saling haratan, Allahu Akbar, tapi duduk di warung, pada warga tasawuf tidak tarawih kan? Ya,
Bisalah orang bisa bersyukur, bisa. Bisalah orang bersabar, bisa. Bila beriman kepada Allah. Tapi bila iman yang ada banyak, otomatis syukurnya akan banyak. Tapi bila iman yang banyak, syukurnya akan banyak. Bila iman yang banyak, dia akan sabarnya akan banyak. Karena Nabi itu asyaddu bala'an alal anbiya, orang yang paling banyak menerima beban bala cobaan itu adalah para nabi. Kenapa? Karena Nabi itu imannya haram. Karena imannya haram, Nabi itu lalu cobaannya berat. Karena Nabi itu imannya haram, ibadahnya haram juga. Karena Nabi itu imannya haram, syukurnya dia juga. Ya, begitu Aisyah bertanya, karena Aisyah diguring rumah Nabi itu kan ibu berbeda di Madinah ceritanya. Kisah cerita Nabi bangun malam, Nabi itu berceritanya datang dari istri yang satu, pulanglah ke rumah Aisyah. Begitu sampai di rumah Aisyah, dia pas bajunya, kemudian dia berbaring. Begitu dia berbaring, padahal waktu masuk tadi Aisyah sudah tidur. Padahal Nabi datang buka pintu, Nabi pas baju berbaring berapa? Berbaring berapa? Hanya menjelang banjir aja bercacak. Sakit aja hanya berapa? Sampai itu pada Aisyah. Apa Aisyah? Boleh aku bangun? Nah, ya Aisyah boleh benar. Tak para Rasulullah kalau dan tolong ambil asal tempat ini. Kamu urutan Nabi itu dari kulit yang lekat. Dari kulit kambing dia akan dijadikan satu. Ambillah kapan, ambillah kapan. Mau Nabi sudah bodoh Nabi sebaiknya Aisyah tidur. Begitu Aisyah tidur, bangun dilihat Nabi pasir aja lagi jadi, ya kan terbang, bagilah pulang terus saja berdiri sampai ditanya oleh Aisyah Rasulullah. Dia sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Dia sudah diberikan oleh surga istimewa apa segalanya. Kenapa? Ya sampai yang mati kamu bicara Allah sebenarnya jawabannya. Jawaban Nabi apa lalu aku menjadi syukur. Apakah aku adalah masuk Allah pada syukur? Artinya apa? Seorang Nabi, seorang Rasul iman yang kuat, syukur yang luar biasa. Demikian juga kita. Oleh karena itu kenapa kita disuruh ini selalu menambah iman, suruh menjaga iman supaya kita jadi orang yang bersyukur. Sudah, bila kita beriman, syukurnya bisa. Tapi bila imannya goyah, imannya kadang kuat, imannya bahasa kita ya bahasa saya itu apa namanya, gele-gele imannya kadang kuat, jangan harap syukurnya akan dapat, jangan harap sabarnya akan dapat. Sekarang, ya kan sekarang banyak kalau kita dengar sekarang, ya kan banyak yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena iman. Ya kan, padahal bunuh diri itu bergantung, bukan berarti menyelesaikan permasalahan. Kalau kau bergantung untuk habis masalah, di bawah masalah dunia habis ya kan, tapi malah akan berat lagi. Jadi kita ini di sinilah bagaimana bisa syukur? Jawabannya bilanya iman. Bilanya iman yang ada, jangan harap akan ada syukur. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, hai orang beriman dirikan salat kan diberi iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang yang beriman aqimus shalah wa atuz zakat. Siapa disuruh berzakat? Orang yang beriman. Siapa disuruh puasa? Orang yang beriman. Siapa yang disuruh akan bersyukur kepada Allah? Orang yang beriman. Nah, jadi kalau boleh kita sebutkan ayat ini dalam surat ayat 87 ini, Allah menceritakan inilah kita manusia ini. Siapa yang lahir punya ilmu kita, siapa yang lahir punya harta apalagi kita. Coba alhamdulillah begitu lahir berjalan sekian tahun kehidupan kita macam-macam yang kita lalui, alhamdulillah ya kita sudah bisa punya ini, syukurlah apa ya, syukurlah apa ya, dan kita syukur